Selamat malam Pak Pendeta HC dan HCI. Saya mau bertanya dari 1 Timotius 29. 1 Timotius 2 ayat 9. Saya melihat mereka yang pergi ke gereja memakai perhiasan besar dan berdandan over. Apakah ini dosa? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Kalau nggak salah kita juga udah pernah membahas tentang perhiasan ya. Iya, waktu itu pendeta juga Iya. cukup panjang menjelaskan. Itu. Tapi bagaimana menurut pendeta? Ada tambahan lain atau kita lanjut ke pertanyaan berikut? Ya mungkin ya memang sudah pernah dijawab, tapi mungkin kita boleh baca sekali lagi ayat ini. Kita baca di ayat yang ke-8 dulu. Saya baca ya ayat 8. Pendeta. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Titik di situ kan. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-9. Demikian juga hendaknya perempuan. Lalu kemudian titik di sana. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan demikian juga hendaknya perempuan? Artinya adalah sebagaimana laki-laki dalam ayat 8 berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan, demikian juga hendaknya perempuan. Jadi Allah menekankan tentang tabiat kita, tentang apa yang ada di dalam hati kita, tentang sifat-sifat kita, ya, tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Menadahkan tangan yang suci, kemudian tanpa marah, tanpa perselisihan. Hati kita penuh dengan damai sejahtera. Itu yang ditekankan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-9, khususnya untuk orang-orang pada zaman itu, nampaknya untuk laki-laki tidak ada masalah ini. Tetapi tapi ini menjadi concern untuk kaum wanita pada saat itu. Dikatakan setelah ayat 9 mengatakan demikian juga hendaknya perempuan, supaya berdoa juga dengan hati yang bersih, lalu kemudian dengan hubungan yang baik dengan semua orang. Maka ditambahkan lagi, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, kepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Di sini ada dua hal yang disatukan menjadi satu paket. Yaitu, kita tidak bisa hanya mengatakan sudahlah, tidak usahlah terlalu risaukan dengan penampilan saya secara luar. Yang penting kan adalah hati saya. Saya mau pakai apa terserah saya. Yang penting Tuhan mengetahui hati. Tapi nampaknya 1 Timotius 2 ayat 8, 9 dan 10 menyatukan penampilan luar kita dengan keadaan hati kita. Karena Tuhan tidak pisah-pisahkan itu. Kita tidak bisa hanya mengatakan yang penting hati. Saya mau pakai bagaimana, berdandan bagaimana, saya mau bikin model seperti apa, yang mau pakai mahal seperti apa, bukan urusan kalian. Karena Tuhan mengetahui hati saya. Kalau Tuhan lebih mengetahui hati kita, tentu Dia membaca motif kita. Kenapa kita tidak berpenampilan sopan? Kenapa kita tidak berpenampilan sederhana? Dan kenapa kita tidak berpenampilan yang pantas sebagaimana yang ada di masyarakat kita? Ini menjadi sebuah renungan. Jawaban ini bukan untuk menyatakan mana yang dosa dan mana yang tidak. Tapi coba kita tanyakan, apakah cara saya berdandan atau berpakaian, menghiasi diri saya ini, apakah itu menarik orang kepada saya? Ataukah betul-betul membuat saya bisa membawa orang kepada Kristus? Apakah itu menggambarkan hati saya, yang memang Tuhan tahu hati saya? Ataukah ada perbedaan antara apa yang saya katakan ada dalam hati saya
tapi yang saya tunjukkan berbeda dengan yang saya katakan ada di dalam hati saya. Saya pikir 1 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-10 ini, Tuhan mau supaya kita hidup sebagai suatu manusia yang seutuhnya. Tidak mengatakan bahwa kalau di gereja saya harus baik, di luar gereja saya tidak baik. Saya adalah, kepada saudara-saudara orang Advent hari ke-7, hari 1 sampai hari ke-6, saya boleh hidup seperti apa saja. Kita tidak bisa membuat dikotomi atau membuat kompartemen, ini di sini, dan lain sebagainya. Semua itu terintegrasi karena Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi saya pikir ini boleh menjadi bahan renungan bagi kita. Terima kasih.